Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Jumpa lagi teman-teman masih di Alinasa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan fermentasi untuk pupuk kandang yang ada di hadapan saya yang berasal dari kotoran sapi. Nah teman-teman, pupuk kandang ini sebelum digunakan biasanya untuk pupuk dasar sebelum kita melakukan budidaya tanaman agar terhindar dari beberapa jenis bakteri yang dapat merugikan bagi tanaman kita. Nah, pada umumnya pupuk kandang yang diaplikasikan secara mentah ini cenderung akan membawa bibit penyakit pada tanaman yang kita budidayakan ya. Dan penyakit yang berasal dari bakteri itu mudah sekali untuk menular ke tanaman yang lain. Jadi misalkan salah satunya nanti sudah terserang, nah itu akan sangat mudah untuk menular ke tanaman yang lain. Nah, penularan itu dapat melalui sentuhan ya, teman-teman, atau kita menyentuh yang terkena penyakit dan kemudian menyentuh tanaman yang sehat. Nah, itu sudah bisa menularkan. Makanya jika ada yang terserang satu, itu tidak menutup kemungkinan jika nanti seluruh tanaman yang kita budidayakan hampir semuanya terserang. Itulah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, rata-rata biasanya disebabkan karena pemakaian pupuk kandang yang diaplikasikan secara mentah. Jangankan diaplikasikan secara mentah, teman-teman ya. Kadang-kadang difermentasi saja masih ada yang terkena serangan. Itu jika kekebalan tubuh tanamannya kurang ya. Jadi di sini agar pupuk kandang yang akan kita gunakan ini terhindar dari bibit penyakit atau bakteri, kita akan fermentasi dulu dengan menggunakan beberapa bahan. Nah, ini dari kotoran sapi teman-teman ya. Dan nanti jika teman-teman ingin fermentasi dari kotoran ternak lain, misalkan dari kotoran kambing, kotoran ayam, dan juga kotoran kelinci misalkan, ini caranya adalah sama. Jadi teman-teman nanti silahkan ditonton videonya sampai selesai. Saya akan fermentasikan pupuk kandang ini. Dan ini adalah beberapa bahan yang akan kita gunakan dalam fermentasi pupuk kandang ini nanti. Yang pertama ini ada tangguh. Ini sebagai dekomposer, teman-teman ya. Di dalam produk tangguh ini terdapat beberapa jenis bakteri pengurai yang akan kita gunakan untuk menguraikan pupuk kandang ini nanti. Nah, ini jenis bakterinya. Nah, ini produk dari NASA juga, teman-teman. Kemudian karena ini bakteri, berarti makhluk hidup, dia membutuhkan pakan. Nah, untuk memaksimalkan kinerjanya, kita akan berikan pakannya, yaitu molase. Ini molase atau tetes tebu. Jika tidak ada molase ini, teman-teman bisa menggantinya dengan gula, baik gula merah maupun gula putih. Kemudian air. Nah, air ini banyaknya 10 liter. Ini nanti kita akan gunakan untuk mengencerkan ini. Jadi kita akan encerkan tangguh ini bersama dengan molase. Nah, kemudian untuk meratakan teman-teman larutan daripada dekomposer atau tangguh ini, kita membutuhkan alat semprot. Jadi ini alat semprotnya yang akan kita gunakan untuk meratakan nantinya. Kemudian kita juga membutuhkan cangkul. Nah, cangkul ini nanti kita akan gunakan untuk membalik ya. Kemudian kita juga butuh terpal, teman-teman ya. Terpal ini nanti untuk menutup jika pupuk kandang ini sudah selesai kita semprot dengan dekomposer atau dengan tangguh tadi. Nah, sekarang ya tahap pertama kita akan ratakan dulu ya. Kita akan balik dulu pupuk kandangnya. Ini agar mempermudah nanti saat penyemprotan dekomposer. Nah, jadi kita buat seperti ini, teman-teman. Kira-kira ketebalannya ya. Nah, ini kira-kira ketebalannya sekitar 20 cm, ini paling tebal. Jadi diharapkan nanti ketika kita melakukan penyemprotan, dia akan sangat mudah untuk meresap ke bawah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan larutkan atau encerkan dekomposernya. Nah, untuk dekomposernya ini kita akan gunakan 5 tutup per 10 liter air. Dulunya dikocok. Ini untuk mengaktifkan bakteri karena di dalamnya masih keadaan dorman. Jadi kita akan gunakan sebanyak 5 tutup. Oke, teman-teman, jadi 5 tutup per 10 liter air. Kemudian molase ini sebagai pakan bakterinya, kita akan memberikannya ini secukupnya.
Ini semakin banyak akan semakin bagus teman-teman. Oke, seperti itu. Tapi kalau terlalu banyak gitu nanti akan mempersulit saat kita menyemprotkan ke pupuk kandangnya. Jadi lengket seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya juga tentang dekomposernya, apa bisa ini lebih banyak? Tentunya juga bisa. Ini semakin banyak dalam kita memberikan akan semakin mempercepat proses penguraiannya atau dekomposisinya atau fermentasinya. Jadi ini bisa kita tambah lagi dosisnya jika teman-teman ingin lebih maksimal. Jadi saya menggunakan secukupnya saja teman-teman ya, takaran standar. Jadi kita membuat takaran 5 tutup botol per 10 liter air atau 1 tutup botol per 2 liter air. Sekarang kita aduk teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyemprotan dekomposer ke pupuk kandang yang akan kita fermentasi ini teman-teman. Jadi disemprotkan secara merata. Setelah selesai kita semprot, ini akan kita ratakan kembali di atasnya. Jadi kita buat berlapis-lapis seperti itu. Dan nanti setelah kira-kira ketebalannya mencapai 20 cm baru kita semprot lagi dengan dekomposer. Dan begitu seterusnya sampai selesai teman-teman. Jadi ini kita buat berlapis-lapis. Kebasahan yang kita butuhkan atau tingkat kelembapan yang kita butuhkan itu berkisar sekitar 30 atau paling lembab 40%. Itu tingkat kelembapannya. Nah, tahap selanjutnya ini kita akan tumpuk kembali karena sebentar lagi kita akan menutupnya dengan menggunakan terpal itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah kita tumpuk teman-teman. Dan tahap selanjutnya adalah kita tutup dengan menggunakan terpal. Atau teman-teman bisa menggunakan penutup lain, tidak harus terpal, plastik juga boleh. Atau kalau hanya 1 karung, 2 karung bisa difermentasi di dalam karung, asalkan teman-teman menggunakan karung yang padat. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk cara fermentasi pupuk kandangnya. Untuk lama fermentasinya mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan seperti itu. Tergantung nanti kita cek ya. Kalau masih panas berarti belum siap diaplikasikan. Akan tetapi kalau sudah dingin nanti sudah bisa kita aplikasikan. Jadi selama proses fermentasi nanti akan terasa panas teman-teman ya. Akan terasa hangat. Bisa kita pegang terpalnya nanti bisa terasa. Dan setiap 1 minggu sekali jika sempat ya, agar lebih bagus lagi teman-teman bisa melakukan pembalikan pada pupuk kandang yang tadi kita tumpuk di dalam terpal. Jadi kita balik kemudian kita tutup kembali seperti itu. Itu jika sempat. Akan tetapi jika tidak sempat ya kita biarkan saja sampai 1 bulan. Atau kalau 2 minggu ternyata sudah dingin berarti sudah siap diaplikasikan ya. Ya lebih amannya kita akan fermentasikan selama 1 bulan seperti itu. Kemudian
Kenapa kita harus memfermentasikan ya? Tentunya selain yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalamnya, tentunya bakteri merugikan atau bibit penyakit pada tanaman atau patogen ya. Juga untuk mematikan biji-bijian gulma yang terdapat di dalamnya. Karena ini pupuk kandang yang kita fermentasikan berasal dari kotoran sapi, teman-teman. Dan sapi atau kambing biasanya makan rumput. Nah, di situ terdapat biji yang tidak akan mati oleh pencernaan hewan tersebut. Oleh karena itu kita fermentasikan agar nanti tidak tumbuh liar di lahan pertanian kita, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga juga untuk memaksimalkan nutrisinya. Walaupun di dalam pupuk kandang itu sudah terdapat nutrisi baik makro maupun mikro, kalau kita tidak fermentasikan nanti kurang maksimal karena masih bercampur dengan amonia dan juga bakteri dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau sudah kita fermentasikan, sudah steril dari bakteri, kemudian juga amoniaknya hilang, nanti maksimal nutrisinya. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan atau di-share agar yang lain juga tahu dengan apa yang kita ketahui. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.